Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwah fillah, pada zaman Rasulullah SAW ada seorang sahabat yang bernama Tha'labah bin Khatib. Dia termasuk sahabat yang Allah uji dengan kemiskinannya. Maka kemudian dia datang pada Rasulullah SAW minta didoakan menjadi orang kaya. Tetapi Rasulullah menjawab, "Ya Tha'labah, tidakkah kamu ingin menjadi seperti saya? Padahal lau syi'tu an tasirul jibal ma'i zahaban wa fidatan lasarat." Umpama saja saya mau bahwa gunung itu akan berjalan bersamaku sebagai emas. Jadi gunung pun akan jadi emas kalau Nabi mau. Tetapi Tha'labah ini tetap minta sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, doakan saja ya Rasulullah aku menjadi orang kaya. Bahkan nanti kalau saya jadi orang kaya, maka saya akan bersedekah, saya akan berzakat, saya akan bantu fuqara masakin dan seterusnya." Maka Rasulullah mengatakan, "Ya Tha'labah, qalilun tutiku syukrah khairun bin kathirin la tutiku syukrah." Hei Tha'labah, sedikit tapi kamu mampu mensyukuri itu lebih baik daripada banyak tapi kamu tidak mensyukuri. Ikhwah fillah, Tha'labah tetap mendesak Nabi untuk didoakan menjadi orang kaya. Maka Nabi pun mendoakannya, "Allahumma rzuq Tha'labah malan." Ya Allah, berilah rezeki dia, karuniakan ya Allah Tha'labah harta yang banyak. Ikhwah fillah, maka kemudian setelah Nabi doakan itu, Allah kabulkan doa itu sehingga Tha'labah mulai berniaga, berusaha, dan kemudian Allah karuniakan satu ekor kambing, kemudian berkembang biak menjadi luar biasa. Bahkan sampai di tempatnya tidak muat kandangnya, dia pindah ke lembah, keluar kota. Ikhwah fillah, karena sibuknya ngurus itu, maka di awal-awal Tha'labah masih sempat berjamaah pada Rasulullah SAW. Tapi ketika semakin jauh peternakannya dengan Rasulullah SAW, dengan wasit Nabi Muhammad SAW, maka kemudian Tha'labah akhirnya sholat jamaah pun tidak tinggalkan olehnya. Tapi dia masih sholat Jum'ah. Sampai akhirnya semakin besar lagi, kemudian dia sampai meninggalkan sholat Jum'ah ini. Ikhwah fillah, nah bersamaan dengan semakin pesatnya usaha Tha'labah ini, maka saat itu turunlah satu ayat dalam surah At-Taubah ayat 103 tentang perintah tentang zakat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka zakat, tutahhiruhum untuk membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha untuk mensucikan harta mereka dari zakat itu. Washolli alaihim, dan doakan atas mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu itu ya Muhammad akan menenteramkan hati mereka. Wallahu samiun alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ikhwah fillah, maka setelah turun ayat itu kemudian Rasulullah SAW mengutus dua orang sahabat untuk mengambil zakat ke salah seorang dari Bani Sulaim dan ke Tha'labah. Ikhwah fillah, dua orang sahabat ini kemudian yang pertama datang adalah Tha'labah. Ketika sampai Tha'labah, kemudian Tha'labah ini meriksa surat yang dari Rasulullah dan dia mengatakan, "Maaf ya fulan, ini adalah jizyah, ini adalah pajak. Ya, coba sekarang ke Bani Sulaim dulu." Maka dua sahabat ini kemudian menuju ke Bani Sulaim, dan di sana sudah disiapkan zakatnya yang luar biasa. Akhirnya dibawalah pulang zakat yang diambil dari Bani Sulaim. Kemudian mampir lagi ke Tha'labah. Tapi Tha'labah meyakinkan bahwa ini pajak, ini bukan zakat. Sudahlah, kembali dulu, saya pikir-pikir dulu nanti sambil saya siapkan. Maka dua sahabat ini kemudian pulang menghadap Rasulullah SAW sampai ke Madinah. Sebelum dua sahabat berkata pada Rasulullah SAW, Nabi sudah mengatakan, "Tabballaka ya Tha'labah, celaka engkau ya Tha'labah." Maka kemudian bersama itu Nabi kemudian mendoakan dari Bani Sulaim ini, semoga Allah memberkahi dari Bani Sulaim yang telah membayarkan zakatnya ini. Ikhwah fillah, maka bersamaan dengan itu turunlah ayat
yang ke-75 dan seterusnya dalam surah At-Taubah ini, yang ayat ini adalah menyinggung tentang sikap Sa'labah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man ahadallah lain atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Di antara mereka ada yang berjanji pada Allah, umpama Allah memberi pada kami karunia-Nya, maka sungguh kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih. Tapi ketika Allah memberi mereka dari karunia-Nya itu, bakhilu bih, mereka menjadi orang yang bakhil. Wa tawallau, dan mereka berpaling, wahum muridun, dan mereka menjadi orang-orang yang berpaling. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah timpakan kemunafikan di hati mereka, ila yaumi yalqaunahu, sampai satu hari di mana mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bima ahlafullah ma wa'aduhu, sebab mereka telah menyelisih apa yang ia janjikan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa bima kanu yakdzibun, dan dengannya mereka mendustakannya. Alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui sirrahum, rahasia mereka, wa najwahum, dan bisikan-bisikan mereka, wa annallaha 'allamul ghuyub, dan Allah Maha mengetahui segalanya yang gaib. Ikhwah fillah, ketika Nabi membaca itu, ada saudaranya Sa'labah, ada kerabatnya Sa'labah yang mendengar tentang ayat itu yang intinya menyinggung Sa'labah, maka kerabatnya ini kemudian datang menemui Sa'labah. Ya Sa'labah, telah turun ayat tentang kamu ini. Maka setelah diceritakan itu, maka Sa'labah datang pada Rasulullah SAW dengan membawa zakatnya itu untuk diserahkan pada Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah menjawab, innallaha mana'ani an aqbala minka shadaqatak. Allah Subhanahu wa taala melarangku untuk menerima zakatmu ya Sa'labah. Maka lantas Sa'labah ini kemudian ambil segam pasir, kemudian disiramkan di atas kepalanya sebagai tanda penyesalan dia. Jadi tapi Nabi kemudian mengatakan, hadza amaluka wa qad amartuka falam yu'tini. Inilah perbuatanmu dan aku telah perintahkan pada kamu tapi kamu tidak taati. Ikhwah fillah, sehingga di kisah itu adalah sampai Nabi wafat pun tidak ada seorang pun yang berani menerima zakatnya Sa'labah ini. Naudzubillah. Bahkan sampai pada zaman Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, sampai pada Khalifah Utsman pun tidak ada yang berani menerima karena Rasulullah SAW menolak tentang zakatnya Sa'labah ini. Fafillah, oleh karena itu ini termasuk akhir bulan Ramadan. Marilah kita siapkan zakat kita. Kita pilah-pilah mana yang harta kita yang bersih dan mana yang hak orang lain, dan kita tunaikan sehingga kita tidak bernasib seperti nasibnya Sa'labah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.